Jeremy Mainer, saya juga tidak pernah mengenal orang ini sebelumnya. Dia menyebut dirinya adalah pakar NEPQ. Apalagi ini kan gitu ya. Nah, ini seakan-akan adalah makhluk teknologi yang baru dan sebagainya. Apa kabar sahabat sales? Nah, udah lama ya kita nggak jumpa ya. Tentunya kita akan membahas lagi satu judul buku yang menarik nih dari karyanya Jeremy Mainer ya. Judulnya The New Model of Selling. New Model of Selling seperti apa ya? Dengar-dengar ini sih katanya untuk Gen Y dan Z. Yuk langsung aja kita nanya sama Coach Arif ya. Halo Coach. Hai. Coach, ini nih kita mau bahas bukunya Jeremy Mainer. Bener ya Coach ya? Betul. Sebutnya Mainer ya? Betul. The New Model of Selling. Selling to unsellable. Waduh, selling to unsellable generation ya? Nah, ini menarik nih. Jadi saya juga terus terang dapat buku ini kayak dapat harta karun gitu ya. Karena menurut saya kan selama ini kan dulu saya baca buku tentang ada kalimat new model, new sales, simplified dan sebagainya. Ternyata menurut saya itu isinya sama. Isinya sama. Sampai saya menemukan ada satu yang menarik adalah buku The New Model of Selling. Bagaimana caranya berjualan kepada generasi yang nggak mau dijual. Nggak mau dijualin. Generasi nggak mau dijualin. Generasi yang anak sekarang maksudnya? Exactly. Itu adalah generasi Y, generasi Z, dan generasi berikutnya apa ya? XY. Alpha. Alpha kalau nggak salah ya. Generasi Alpha gitu ya. Nah, jadi dan generasi berikutnya. Kenapa? Karena generasi-generasi itu adalah generasi yang lebih pintar dalam konteks mengerti berkaitan dengan sosial media, informasi, dan sebagainya. Zaman generasi-generasi sebelumnya kayak baby boomer, dunia internet belum ada. Belum ada. Kita generasi masih gasing gitu ya. Ya sampai sekarang masih gasing, ada beberapa ya. Nah, terus kemudian main di generasi X, ya kan generasi X sudah mulai ada internet. Nah, setelah X kan masih sebenarnya kan ada generasi Y kan masa transisi tuh antara masih main internet, jadi baru belajar internet dan sebagainya. Kita ngerti internet, tapi sekarang orang customer kalau mau beli produk kan dulu kita bingung nyari informasi di mana. Zaman dulu ada yang namanya Yellow Pages, buku tebel-tebel. Nah, kalau tidak ada berarti harus cari informasi di mana. Nah, sedangkan generasi X yang terbaru dan Y dan Z, sekarang kalau mau beli produk tidak lagi dia kayak buta nggak ngerti tentang produk, tapi dia sudah dapat informasi yang lebih banyak. Nah, karena mereka sudah informasi lebih banyak, maka mereka otomatis lebih mengerti produk dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi metode jualannya otomatis berbeda, Bu Ana. Inilah yang menarik. Nah, Jeremy Mainer, saya juga tidak pernah mengenal orang ini sebelumnya. Dia menyebut dirinya adalah pakar NEPQ. Apalagi ini kan gitu ya. Nah, ini seakan-akan adalah makhluk teknologi yang baru dan sebagainya. Apa itu pakar NEPQ? Jadi, NEPQ itu singkatannya adalah neuro, syaraf, emosional, bagaimana memancing otak, supaya dia muncul emosi, persuasion, question. Jadi dengan sebuah teknik bertanya yang mempengaruhi seseorang hingga ke sistem pemikirannya mereka. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ilmunya hampir mirip-mirip dengan ilmu NLP sih, sebenarnya Neuro Linguistic Programming. Hanya pendekatannya lebih ke arah teknik pertanyaan yang lebih bermain muncul ke emosi, ke perasaan. Bahkan ya saya sempat juga menarik ada satu teknik coaching yang kebetulan juga saya lagi dalemin tuh Bu. Teknik coaching yang di generasi Y dan Z ternyata teknik coachingnya tidak sama lagi. Teknik coachingnya berbeda lagi, yang namanya the skill helper, tapi kita nggak ngebahas tentang itu. Isinya apa Bu? Sama Bu, karena mereka fokusnya kepada sebuah emosi, bagaimana memancing sebuah emosi atau perasaan pada seseorang sehingga bisa berhasil. Jadi menurut dia metode jualan model dulu kan adalah apa sakitnya kita, kemudian apa solusi yang bisa diselesaikan, baru dia closing. Itu kan model dulu kayak gitu kan ya, cari pain-nya, kemudian cari setelah ketemu pain-nya apa, solusinya apa, baru closing. Konsep sekarang enggak. Konsep sekarang mereka merasa terganggu, jadi ada penelitian mengejutkan 84% pembeli modern merasa terganggu oleh pendekatan sales konvensional. Jadi mereka nggak mau lagi pakai konsep itu. Jadi maunya konsepnya apa? Karena konsep dulu apa? Nge-push. Script.
fokus kepada closing. Nah, itu yang mereka nggak mau. Sekarang konsepnya beda. Konsepnya seperti apa? Nah, ini yang dibahas dalam buku ini. Saya kasih contoh yang paling gampang, Bu. Jadi, kalau model lama adalah, apa masalah Anda? Jadi, kalau mama kita jualan kan ditanya dulu, boleh saya tahu apa masalah perusahaan Anda? Apa masalah yang terjadi dan sebagainya. Itu kan model lama tuh konsepnya. Itu kan model yang bisa dibilang mungkin kita pun juga masih pakai dong. Apa sih tantangan Anda? Betul nggak? Nah, itu konsep lama. Kemudian habis itu kalau dia jawab, dia bilang, ini loh solusi saya. Itu konsep lama. Betul ya? Anda punya problem dengan gusi, inilah solusi saya. Itu konsep model lama. Udah nggak berlaku. Itu ya? Nggak berlaku itu ya? Udah nggak berlaku di generasi sekarang. Nah, konsep yang baru modelnya gimana? Yang dia mau adalah kita merasa bahwa mereka tuh sudah puas sama hidup mereka. Kita asumsikan mereka sudah puas. Kita tanya, bagaimana caranya untuk bisa memuaskan Anda lebih lagi? Misalkan contoh, kalau konteks saya jualan, misalnya jual properti. Rumah yang Anda punya milik ini, saya lihat kayaknya Anda sudah puas ya. Oh iya, saya sudah puas dengan rumah ini. Boleh saya tahu, ada nggak cara biar bisa lebih memuaskan Anda lagi dari properti yang Anda miliki? Oke. Bagaimana tentang penjualan Anda selama ini? Kalau saya penjualan training sales, penjualan saya baik-baik aja. Oke, ada cara nggak bagaimana supaya Anda penjualannya, tim Anda bisa lebih memuaskan lagi? Konsepnya berarti apa? Memancing emosi. Emosinya dia supaya bahwa iya bener ya kalau ada cara lebih baik lagi kenapa enggak? Nah, setelah masuk itu kita tanya supaya hal itu bisa berubah, yang supaya Anda bisa berubah mendapatkan itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, setelah itu baru kita berikan solusi. Jadi sebenarnya teknik ini cukup membantu. Sebenarnya kalau tekniknya ada nggak dibahas di dalam penjualan klasik? Ada. Kalau dulu misalkan kalau kita jualan sesuatu, misalkan kayak contoh, Bu, ada masalah apa? Ibu jawab tadi, oh saya nggak punya masalah apa-apa. Oh, good dong Bu, kalau ibu nggak punya masalah apa-apa, ada cara nggak supaya ibu bisa lebih puas lagi dibandingkan sebelumnya? Nah, itulah model NEPQ. Jadi beda ya sama dulu ya coach pertanyaannya? Tidak, ya benar-benar berbeda. Benar-benar bagaimana supaya muncul emosinya dia. Jadi makanya di dalam buku ini yang diangkat adalah istilahnya kita stop selling tapi mulai start facilitating. Jadi konsepnya bertanya. Mirip kayak coaching. Jadi kita meng-coaching mereka. Jadi kalau ditanya konsultatif selling, ini benar-benar konsultatif, Bu. Karena dia benar-benar mengajak orang berdiskusi, mengajak mencari tahu bagaimana saya bisa memuaskan Anda lebih lagi. Itu konsepnya. Yang satu. Yang kedua, gunakan formulanya. Jadi ada formulanya. Cara jualannya ada 4 tahap. NEPQ. Nah, di dalam buku ini dibahas ya. Menurut saya ini keren banget sih. Kalau menurut saya ini keren banget. Ya walaupun kalau kita lihat secara saya sebagai pakar selling, saya udah belajar banyak teori-teori selling, menurut saya hampir sama-sama aja gitu. Cuman tinggal lihat dari sudut pandang mana. Gitu ya. Jadi dia nyebutnya ada 4 tahap. Tahap pertama disebut namanya vision creation. Yaitu adalah menciptakan visi. Kalau Anda sudah puas, bagaimana cara saya bisa memuaskan Anda? Nah, itu vision kan? Nah, jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan supaya Anda lebih puas. Misalnya contoh lagi. Kayak contoh misalkan, kalau misalnya saya jual skincare, saya akan nanya, Ibu sudah puas belum dengan kulit Ibu? Oh, saya sudah puas dengan hasilnya. Kalau bisa dibuat lebih puas lagi, kira-kira ke depan Ibu pengen skincare yang seperti apa yang bisa memuaskan Ibu? Udah cerita tuh problem-problem mereka. Nah, itu adalah vision creation, tahap 1. Menarik ya? Benar nggak? Ini cukup bantu untuk apa, Bu? Untuk perusahaan-perusahaan yang merasa dirinya baik-baik saja. Dia nggak punya problem. Jadi kita masuk ke tahap itu. Kita nggak bicara problemnya ya? Nggak bicara problem. Tapi tantangan dia yang mau lebih bagus lagi. Jadi dia hari ini udah happy. Bagaimana biar dia lebih happy lagi? Karena kan di zaman sekarang kan, istilahnya kalau beli produk kan mereka cari di internet, mereka udah coba pakai sendiri kan, betul nggak, Bu? Nah, tahap kedua adalah baru bikin pain agitated question. Bikin teknik pertanyaan yang menyebabkan muncul rasa sakit. Nah, caranya gimana? Kita tanya. Sebenarnya kalau tanya teknik ini mirip kayak teknik spin selling sih, Bu. Istilahnya lebih tepatnya apa dampak negatif jika Anda nggak berubah.
Jadi maksudnya pain agitated artinya bikin supaya Anda teriritasi, supaya Anda mau berubah. Misalkan kita contoh, oh kulitmu lebih bagus lagi. Ah, lebih bagus lagi ya? Iya, kulit bagus lebih apa kayak apa? Oh kayak glowing gini gini gini. Oh bagus dong kayak gitu. Kira-kira dampak negatifnya apa? Apa risikonya jika Anda tidak bisa mendapat hal itu? Wah, kayaknya nanti orang-orang banyak yang lebih cantik daripada saya dan sebagainya. Nanti teman saya pada ngomongin dan sebagainya. Itu konsepnya. Jadi dampak resiko negatifnya apa? Atau kalau misalnya berkaitan dengan penjualan, kita tanya, apa resiko negatifnya jika Anda tidak bisa mendapat apa yang Anda inginkan? Waduh, kayaknya nanti bisnis saya bakal problem nih, gini, dan sebagainya. Masuk akal, Bu? Berarti ini sangat membantu untuk kepada customer-customer yang sulit dijual. Teknik ini juga sangat powerful, bukan hanya generasi saja. Tahap ketiga adalah qualifying question. Qualifying question adalah sebuah teknik kita bertanya, apakah orang ini adalah orang yang tepat atau nggak kita jualin. Kalau nggak tepat, lebih baik stop, nggak usah jualan. Maksudnya, kita cari aja next client. Kita bisa tanya, kira-kira hal yang tadi itu penting nggak buat Anda? Seberapa penting hal itu buat Anda? Nggak terlalu penting-penting banget sih buat saya. Oh ya, sudah kalau gitu terima kasih, selesai, closing. Oh, hal itu penting banget buat saya, karena pengen supaya bisnis saya bisa bertumbuh. Berarti orangnya cocok. Yang terakhir adalah transisi to solution question. Yaitu adalah masa transisi, setelah orang dikualifikasi, transisi untuk ke solusi. Iya sih, kayaknya saya punya masalah sih. Kalau saya nggak bisa terselesaikan masalah itu, kayaknya bisnis saya bisa berantakan. Ah, kalau gitu, bagaimana kalau mama saya bisa tunjukkan kepada Anda cara Anda untuk mencapai hal itu, apakah Anda tertarik untuk mendengar lebih lanjut? Oh, saya tertarik mendengar lebih lanjut. Selesai, closing the deal. Itu konsepnya. Kita menanyakan ke depannya dia mau jadi apa ya? Mau jadi apa, punya desire, keinginan seperti apa, dan sebagainya. Jadi Dia mau kembangkan bisnisnya seperti apa? Betul. Kalau dia bilang misalnya ke depannya dia masih belum kepikiran, gimana tuh Coach? Nah, berarti di qualifying-nya udah gagal dong. Kan tahapnya tadi clear ya, 4 ya. Tahap pertama adalah vision creation, yang kedua adalah pain agitated, yang ketiga qualifying, yang keempat adalah transisi menuju ke solution. Kalau dia bilang, kayaknya saya belum kepikiran, kalau seandainya bisa dibuat lebih baik lagi, what if? Kira-kira apa? Saya belum kepikiran tuh. Nah, mungkin kita bisa kasih lempar-lempar hint misalnya. Apakah hal ini penting nggak buat Anda ke depannya? Enggak sih. Kalau hal ini, enggak juga sih. Kalau hal ini, enggak juga. Okay. Oh, kalau gitu. Maksudnya berarti kita kasih fitur-fitur yang kita punya atau? Ya, fitur-fitur atau ya fitur-fitur. Kita kasih fitur-fitur. Bukan fitur sebenarnya. Benefit yang kita punya. Yang kita punya yang mudah-mudahan itu adalah problemnya mereka. Oh, okay. Kalau mereka nggak ada ya nggak usah. Nggak bisa. Berarti udah close, tutup. Kita sebut satu produk lah, Bu. Paling nggak apa produk apa lagi. Misalnya sebut satu produk aja, Bu. Misalnya apa? Produk apa? Obat. Produk apa? Misalnya. Mobil. Produk apa? Mobil. Mobil kita bisa tanya, Bu. Anda pakai mobil apa sekarang ini? Pakai merek ini? Sudah puas? Oh, puas sekali. Kalau bisa dibuat lebih puas lagi, kira-kira hal apa yang Anda inginkan? Ini. Kira-kira apa resiko jika hal itu tidak didapatkan Anda dalam waktu mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan? Resikonya bakal kayaknya saya nggak bisa dapetin kenyamanan. Pertanyaan berikutnya, jika hal tersebut bisa menyelesaikan masalah Anda, apakah itu sangat membantu? Ya membantu sih, tapi tidak sekarang. Oh. Mungkin tahun depan. Oh ya berarti udah selesai, close, tutup. Oh, dari situ kita tahu dia belum butuh ya? Belum butuh. Kalau dia butuh, ya udah baru. Bagaimana kalau saya tunjukkan solusinya? Oke. Masuk akal? Ya, masuk akal. Sama aja kayak contoh nih ya. Anda udah jadi orang sales. Oke. So, hal apa yang Anda belum puas? Saya belum puas bagaimana mengatasi keberatan. Saya belum puas bagaimana cara teknik menggali kebutuhan dan sebagainya. Tahap 1 dong. Tahap kedua, artinya kita tanya dong. Resiko apa yang bakal terjadi jika Anda tidak bisa menguasai hal itu? Oh, jualan saya nggak bisa banyak, saya nggak bisa improve diri saya nggak bisa naik jadi manajer dan sebagainya. Masuk ke tahap 3 dong, qualifying. Dan hal itu jika hal itu seberapa penting buat Anda untuk diselesaikan masalah. Oh, sangat penting banget. Saya harus bisa untuk seperti itu. Masuk tahap keempat. Boleh saya tunjukkan solusinya supaya Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut? Oh, ada coach, ada.
Apa? Sales University. Kalau Anda belajar di Sales University, Anda belajar selama 1 tahun, Anda dimentor oleh coach kami selama 2 minggu sekali, dan para mentor kami bisa setiap minggu di mentor dan sebagainya. Dan bahkan setiap proyek-proyek penjualan Anda, kami evaluasi supaya penjualan Anda bisa meningkat dan Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda mau. Dan yang menariknya lagi, bahkan kami mendevelop Anda sampai punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Gimana? Apakah itu menjawab? Begitu. Closing. Beda dong kalau mama ditanya apa masalah Anda. Kalau kan ditanya masalah kan orang nggak akan bilang, gue nggak punya masalah, jualan gue baik-baik aja. Kalau bisa dibuat lebih baik lagi. Kan pertanyaan itu kan. Itu konsepnya. Oke, wah berarti udah banyak nih sahabat sales yang bisa kita pakai ya tips-triknya ini dari Coach Arif untuk ke generation yang sekarang ya berarti. Ya, generation sekarang atau kepada orang-orang yang kelihatannya merasa dirinya udah puas dengan yang mereka miliki. Kalau generasi dulu yang masih hidup sekarang, ini pertanyaan bisa dipakai. Ya, tadi saya bilang, kalau mereka merasa dirinya sudah puas pada hidupnya mereka, teknik ini cukup bisa dipakai. Oke. Jadi kita menggali dari kepuasan mereka saat ini ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita mengenai buku kali ini. Dan kita akan ketemu lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya di episode-episode berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita hari ini, yuk langsung aja dilayan aja YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Melani dan saya Coach Antoni Sarif mencoba. Terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.